Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imrudi Hayatami. Hari ini saya akan membahas soal SBMPTN Matematika IPA mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Dan soal saya ambil di web www.bimbinganalumniui.com. Yang mau download soalnya silahkan download di situ. Dan ini adalah pembahasan soal nomor 1. Jika Y sama dengan negatif X kuadrat dikali cos X ditambah 2x dikali sin X ditambah 2 cos X, maka dy dx. Nah, berarti turunan ya. Turunan dari fungsi Y ini. Nah, ingat, untuk menjawab soal turunan terutama yang ini nih, kita gunakan konsep yang ini. Y sama dengan fx dikali gx. Karena ini ada dua fungsi. Ya. Nah, maka turunannya, ini fx-nya jadi f aksen x. Oke, jadi diturunkan. Turunan dari fx dikalikan dengan gx ditambah yang kedua yang ini yang diturunkan tuh. Fx dikali g aksen x gitu ya. Nah, ini untuk jawab soal ini y sama dengan negatif x kuadrat cos x ditambah 2x sin x ditambah 2 cos x, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini ya. Jadi ini ada dua fungsi, ini sebagai fx-nya, kita misalkan yang ini sebagai gx. Maka untuk mencari turunannya y aksen sama dengan kita cari turunan dari ini. Berarti kan negatif x kuadrat itu turunannya negatif 2x, kita tulis negatif 2x. Ini ditulis lagi dikali cos x. Kemudian yang ini negatif x kuadrat kan nggak diturunkan ya. Tuh, yang diturunkan itu yang cos. Turunan dari cos itu kan negatif sin ya. Berarti negatif sama negatif jadi positif. Maka ditambah x kuadrat dikali sin x gitu ya. Sekarang buat turunan yang ini. 2x sin x sama. Ini juga terdiri dari dua fungsi. Maka caranya kayak tadi. Turunan dari 2x kita hitung. Berarti kan 2. Ya kan? Kemudian sin x-nya kita tulis lagi. Ditambah. Yang ini tulis. Ya kan? Tambah 2x dikali turunan dari sin X. Turunan dari sin X kan cos X. Maka jadi begini ya. Nah, berarti ini udah selesai yang ini. Selanjutnya yang ini. Yang ini tidak perlu menggunakan rumus fungsi perkalian. Karena ini cuma ada cos aja kan. Dan ini koefisien jatuhnya lah. Maka kita langsung turunkan saja turunan dari cos X. Turunan dari cos itu kan negatif sin. Berarti jadi negatif 2 sin X. Gitu ya. Nah, kalau sudah diturunkan semua nih, kita tulis biar rapi nih. Ini berarti kan sama aja negatif 2x cos x gitu ya. Kemudian ditambah x kuadrat sin x, kemudian ditambah 2 sin x, ditambah 2x cos x, dikurang 2 sin x. Nah, ini sengaja udah dibedain warnanya. Maksudnya ini yang merah tuh sama. Ini kan negatif, ini positif. Berarti kalau dihitung jadi 0. Ini juga jadi 0. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah x kuadrat sin x. Oke, jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat dikurang 2x ditambah 3 yang tegak lurus x dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0 adalah. Oke, kalau kita mau mencari persamaan garis singgung, nah kita bisa mencari titik dulu, x-nya berapa, y-nya berapa, dan gradiennya berapa. Baru kita bisa cari persamaan garis singgungnya. Oke, ini kan rumusnya y sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 3, ya kan? Ini di soal nih. Maka kita cari gradien dulu. Nah, mencari gradien itu kan turunan dari y, ya kan? Gradien itu kan turunan dari ini, turunan pertamanya. Jadi, y aksen itu sama dengan kita turunkan x kuadrat, turunan dari x kuadrat kan 2x ya. Kemudian turunan dari negatif 2x itu adalah negatif 2, gitu. Nah, jadi gradiennya y aksen sama dengan 2x dikurang 2. Nah, selanjutnya kita kan harus cari ini titik x-nya berapa, y-nya berapa kan gitu ya. Nah, otomatis kita cari dulu gradien dari persamaan garis ini nih. X dikurang 2y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita cari gradien dari ini, dari garis ini. X dikurang 2y tambah 5 sama dengan 0, gradiennya kalau kita pakai rumus itu negatif A per B, di mana A itu adalah koefisien dari X, B itu adalah koefisien dari Y, ya. Jadi, kita substitusikan aja langsung, berarti negatif 1 per B-nya ini kan, negatif 2. Maka 1 per 2, sama aja dengan 1 per 2 gitu kan. Nah, ini adalah gradien dari garis yang ini, X dikurang 2Y tambah 5 sama dengan 0.
Tadi kan sudah dibilang, ini kan yang ditanya persamaan garis singgung yang tegak lurus. Oke, kalau tegak lurus berarti kita bisa cari gradien persamaan garis singgungnya, yaitu M2 sama dengan negatif 2. Nah, ini dari sini ya. Rumusnya kalau nyari M2 tuh ini M2 sama dengan negatif 1 per M1. Sok aja hitung. Jadi negatif 2 kan gitu. Cara cepatnya gini. Ini kalau M1-nya di sini positif, maka M2-nya negatif. Itu yang pertama, berhubungan dengan tanda ya. Kalau di sini yang negatif, maka di sini positif. Kemudian kalau ini 1/2, maka di sini tinggal dibalik. Jadi 2/1. 2/1 itu kan 2. Gitu. Kalau 3/4 ya berarti di sini 4/3 gitu. Ya. Nah, otomatis balik lagi M2-nya kan tadi negatif 2 nih, gradien. Oke? Berarti kita bisa masukin ke sini. Gradiennya negatif 2 sama dengan 2x dikurang 2. Oke? Kita cari negatif 2 tambah 2 sama dengan 2x. Ya, yang ini kita pindahin kan jadi tambah ya. Negatif 2 tambah 2 kan 0. Berarti x sama dengan 0/2. 0/2 itu 0. Nah, kita udah nemu nih x-nya. X-nya 0, maka kita cari y. Nah, cara nyari y gimana? Kita cari dari sini, dari persamaan ini. Ya, y sama dengan x-nya ganti jadi 0. Berarti 0² dikurang 2 kali 0 tambah 3. Maka y-nya sama dengan 3. Jadi udah ya. Gradiennya udah ketemu nih negatif 2. Kemudian x-nya 0, y-nya 3. Ya udah, kita tinggal masukkan rumus persamaan garis singgung. Nah, ini y dikurang y1 sama dengan m dikali x dikurang x1. Nah, kemudian kita masukkan y1-nya. Berarti y dikurang 3. Kan tadi udah dihitung. Sama dengan m-nya ini negatif 2 dikali x dikurang 0. Udah tinggal hitung nih. Maka y dikurang 3 sama dengan negatif 2 kali x negatif 2x. Kita sesuaikan dengan jawaban PG-nya. Ya. Ini kan pertama x, kemudian y, kemudian angka sama dengan 0. Berarti kita tinggal pindahin yang ini aja. Negatif 2x kita pindahkan ke sini. Maka jadi 2x ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Maka jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Gradien garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 1 di titik A, B adalah negatif 9. Nilai dari A ditambah B. Oke, sama kayak tadi ya. Cuma ini gradiennya udah diketahui. Titiknya juga udah ada nih A, B gitu kan. Nah, maka kita cari, ini kan persamaannya ya, y sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 1. Maka kita cari apa tuh namanya y aksen atau turunan dari y. Nah, y aksen itu kan gradien ya. Jadi y aksennya ini x pangkat 3 kita turunkan berarti jadi 3x pangkat 2. Yang ini kita turunkan 2 kali negatif 6 berarti negatif 12x ya. Satunya jadi 0 kan gitu. Nah, ini gradiennya kan ada di sini. Adalah negatif 9 katanya kan gitu. Ya tinggal kita masukin aja ke sini. Berarti x-nya kan yang ini ya, x-nya yang A. Berarti jadi 3a kuadrat yang ini ya, lihat. 3a kuadrat dikurang 12a sama dengan negatif 9. Nah, ini gradien. Ini kan gradien ya, sama aja dengan gradien. Maka kita buat seperti ini. 3a kuadrat dikurang 12a sama dengan negatif 9. Nah, kemudian kita pindahkan dulu ini ke sini. Jadi 3a kuadrat dikurang 12a ditambah 9 sama dengan 0. Habis itu kita faktorin. Ya, kita faktorin jadi 3 dikurangin 3 dikali A dikurang 3. Ya, mudah-mudahan pemfaktorannya udah bisa. Yang belum bisa pemfaktoran silahkan lihat di video saya yang udah saya buat tentang pemfaktoran. Oke, selanjutnya kita hitung berarti ini 3A dikurang 3 sama dengan 0 atau A dikurang 3 sama dengan 0 kan gitu ya. Otomatis 3A sama dengan 3, ini A sama dengan 3. Ini pindah ya. Kemudian yang kita cari A-nya. A sama dengan 1 atau A sama dengan 3. Oke. Jadi A-nya nih bisa 1 atau 3. Ya kita coba aja salah satunya. Kalau A-nya 1 misalkan. Oke, berarti kita ganti kan. Y sama dengan 1 pangkat 3 dikurang 6 dikali 1 kuadrat ditambah 1 kan gitu. Maka 1 pangkat 3 itu kan 1 ya. Dikurang 6 tambah 1 berarti negatif 4 kan gitu ya. Nah, udah ketemu nih. Jadi kalau misalkan A-nya 3, A-nya 1, maka B-nya negatif 4 gitu. Yang ditanyakan A tambah B, ya sudah berarti tinggal masukin aja A-nya tadi 1 ditambah negatif 4. Maka 1 dikurang 4 yaitu negatif 3. Jadi jawabannya yang B.
Terus gimana kalau pakai yang ini? Ya boleh aja. Silakan misalkan nih kita pakai Y sama dengan 3 pangkat 3. Berarti kan dikurang 6 dikali 3 pangkat 2 ditambah 1. Masukin ke sini ya. Nah, hitung berarti 3 pangkat 3 itu 27 dikurang 54 ditambah 1. Berarti Y sama dengan negatif 26. Nah, maka B-nya negatif 26. Ya, hitung pakai A tambah B. Jadi 3 ditambah negatif 26. Maka jawabannya negatif 23. Jadi, kalau misalkan di optionnya nggak ada negatif 3, pasti ada negatif 23. Gitu. Karena jawabannya kalau nggak negatif 3, ya jawabannya negatif 23. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk soal nomor 3 jawabannya B. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini soal nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan x dikali 12 dikurang x pangkat 3 turun untuk nilai. Nah, berarti kita sudah masuk ke fungsi naik dan fungsi turun. Naik itu ketika f aksen x-nya itu lebih dari 0. Ya, turunan dari fungsinya itu lebih dari 0. Kalau turun kurang dari 0. Oke. Jadi otomatis kita harus mencari turunan dari fungsi ini, ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini kan turun berarti f aksen x-nya kurang dari 0. Nah, kita cari dulu nih, ini kan fx-nya sama dengan x dikali 12 dikurang x pangkat 3. Oke, kita turunkan. Ingat turunan tadi yang nomor 1. Ini ada dua fungsi. Ini ada fungsi ini x dengan ini. Kita bisa menggunakan fx kali gx. Caranya berarti turunkan yang ini kan. Yang x itu adalah 1. Kemudian yang ini ditulis lagi. 12 dikurang x pangkat 3. Ditambahkan. Ini ditulis lagi. Ya, ditambah x. Kita cari turunan dari ini. Nah, ini turunan dari fungsi yang berbentuk pangkat. Lihat di dasar. Udah dijelasin juga. Oke. Jadi, pangkatnya kita kalikan ke depan. Berarti 3 kali. Ini 12 dikurang x pangkat. 3-nya dikurang 1. Berarti jadi 2 di sini ya. Kemudian kalikan dengan turunan ini. 12 dikurang x. Maka turunannya adalah negatif 1. Gitu ya. 1 kali 12 dikurang x pangkat 3 kan udah. 12 dikurang x pangkat 3. Kemudian ini. X kali 3, 3x. 3x kali negatif 1. Negatif 3x. Kali 12 dikurang x pangkat 2. Gitu ya. Nah ini tinggal difaktorkan saja. Ya. Jadi seperti ini. 12 dikurang x pangkat 2. Dikali 12 dikurang x dikurang 3x. Ya. Bener kan? Jadi ini. Kemudian ini kalikan ini jadi ini. Kan gitu. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan f aksen x itu kurang dari 0 kalau mau turun, ya. Jadi kita selesaikan dulu yang ini 12 dikurang x kuadrat, ini kan 12 dikurang x dikurang 3x, berarti ini bisa kita hitung negatif x dikurang 3x negatif 4x. Ya. Nah, otomatis kita tinggal tulis aja, berarti ini kan kurang dari 0, ya. Jadi 12 dikurang x pangkat 2 dikali 12 dikurang 4x kurang dari 0 kan gitu. Nah, kita sekarang tinggal hitung dulu 12 dikurang x berarti x-nya kan 12 ya. Kemudian ini 12 dikurang 4x berarti x-nya adalah 3. Udah bisa kan hitung ini ya. 12 dikurang 4x. 4x-nya pindahin. Jadi 12 sama dengan 4x. X sama dengan 12 dibagi 4, 3 gitu ya. Pasti udah pada bisa deh. Sekarang kalau udah sampai sini kita buat garis bilangannya. Oke, ini kan ada 3 dan 12 misalkan. Ya, ini bolong ya, harus bolong karena nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya ini harus bulatan penuh. Oke, kita tulis misalkan sini 3. Otomatis 12 kan sebelah sini ya. Kita tulis misalkan 12 di sini. Nah, silakan teman-teman uji daerah ini. Uji satu-satu. Di sini 3. Berarti di sini ada angka berapa? Ada angka 2, ada angka 1 misalkan. Misalkan 2, angka 2 ya. Kita coba 2. 12 dikurang 2 itu kan berarti 10 kan? 10 kuadrat itu 100. Positif ya. 12 dikurang 4 kali 2, 8. 12 dikurang 8, masih positif. Positif kali positif kan positif. Kita nggak perlu tahu angkanya sebetulnya. Kita hanya menentukan positif dan negatifnya saja. Nah, berarti kan di sini positif. Ya, pasti angka-angka yang di sini hasilnya bertanda positif. Kemudian kita coba angka yang ada di sini. Ini antara 3 dan 12. Salah satu aja ambil. Misalkan 4. Kita masukin ke sini. 12 dikurang 4. 12 dikurang 4 itu kan 8 ya. Dikuadratin berarti kan positif. Ini 12 dikurang 4 kali 4. Negatif 4 kali 4 kan negatif 16. 12 kurang 16 negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka daerah yang di sini hasilnya negatif. Gitu. Kemudian daerah sini kita coba 13 misalkan. 12 dikurang 13 negatif 1. Kalau dikuadratin kan jadi positif ya.
Nah, ini 12 dikurang 4 kali 13 kan makin gede tuh angkanya, pasti ini negatif. Positif kali negatif, negatif. Maka daerah sini negatif. Nah, selanjutnya teman-teman cek pertidaksamaannya. Di sini kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 yang positif apa yang negatif? Yang negatif kan? Maka yang kita ambil yang daerah ini, yang negatif. Oke? Jadi daerahnya yang ini, daerah penyelesaiannya, sama yang ini. Oke? Nah, maka kalau seperti ini, kita buat nih 3 sampai 12. Berarti kan kita buat 3 kurang dari X kurang dari 12, atau X lebih dari 12. Kan ke sini ya. Jadi jawabannya yang A. Kenapa sih nggak ngambil yang ini, misalkan nih X lebih dari 3. Ini kan sama aja 4. Sama nggak? Coba kira-kira. Beda. Kenapa? Karena kalau ini 3 kurang dari X kurang dari 12, atau X lebih dari 12, itu 12-nya nggak dibawa. Gitu. Ya. Jadi daerahnya antara 3 dan 12. Kemudian yang lebih dari 12. Tapi kalau X lebih dari 3, maka 12 juga ke bawah. Jelas ya? Maka jawaban untuk soal nomor 4 itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum sama dengan. Oke, kalau kita cari nilai maksimum dan nilai minimum, maka turunannya harus sama dengan 0. F aksen x sama dengan 0. Kita cari itu kan titik stasioner ya. Jadi kalau sama dengan 0, titik stasioner, ada maksimum minimum, ada titik belok. Nah, kalau misalkan lebih dari, tadi kan lebih dari 0, maka fungsinya fungsi naik. Kalau kurang dari, fungsi turun. Kalau sama dengan, nah ini titik stasioner. Kita bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi fx-nya x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x, kita cari turunannya. F aksen x berarti turunan dari x pangkat 3. Itu adalah 3x pangkat 2 kan? Kemudian turunan dari negatif 3x pangkat 2 berarti negatif 6x. Turunan dari negatif 9x berarti negatif 9, kan gitu ya. Nah, maka f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Ingat tadi, f aksen x-nya kan sama dengan 0. Maka kita bisa tulis jadi seperti ini. 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9 sama dengan 0. Udah faktorin. Maka jadi 3x plus 3 dikali x min 3 sama dengan 0. Oke. 3x tambah 3 sama dengan 0 atau x dikurang 3 sama dengan 0. Kayak tadi ya. Jadi 3x sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 3, maka x-nya negatif 1 atau x sama dengan 3. Udah tinggal, karena ini yang ditanyanya maksimum dan minimum, udah aja. Substitusikan satu-satu. Kalau x-nya negatif 1, ini kan fx-nya ya. X pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 9x. Nah, x-nya negatif 1, ya sudah substitusikan, berarti f negatif 1. Ganti ini jadi negatif 1 pangkat 3, kayak gini. Dikurang 3 kali negatif 1 pangkat 2, seperti ini. Dikurang 9 kali negatif 1, begini. Udah tinggal hitung. Negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif 1 ya. Kemudian ini negatif 1 kuadrat dulu. Negatif 1 kali negatif 1 kan positif 1 ya. Kalikan dengan negatif 3, berarti negatif 3. Negatif 9 kali negatif 1, positif 9. Oke, tinggal hitung. Maka hasilnya 5. Selanjutnya kita coba yang x-nya sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2 dikurang 9 kali 3. Hitung aja. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Terus 3 pangkat 2 itu 9 kali negatif 3 negatif 27. Negatif 9 kali 3 negatif 27. Ini bisa jadi 0 ya. Maka hasilnya negatif 27. Jadi nilai maksimumnya adalah 5. Nilai minimumnya adalah negatif 27. Maka jawabannya yang C. Oke? Nah, segini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 10-nya, silakan teman-teman cek di video part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.